Hati Xiaoyan yang kencang berangsur-angsur rileks saat dia melihat sosok berwarna putih di dalam gua. Untung dia baik-baik saja. Xiaoyan bergumam pelan pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Matanya dengan cepat tertuju pada lelaki tua di udara di atas aliran pegunungan. Kepala lelaki tua itu penuh dengan rambut putih. Pakaiannya putih dengan beberapa garis seperti bunga salju di atasnya. Seluruh tubuhnya memancarkan rasa dingin dari dalam keluar. Mata Xiaoyan berhenti pada pria tua itu. Matanya menyipit, bintang 6 Douzong. Xiaoyan merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya. Saat ini, ada puluhan sosok berpakaian putih berdiri di sekitar aliran gunung. Jelas, mereka adalah murid dari lembah sungai es. Tatapannya melihat sekeliling sebelum akhirnya berhenti di atas batu besar yang menonjol di tepi sungai pegunungan. Ada dua pria tua berpakaian putih berdiri dengan tangan di belakang mereka di tempat itu. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang mirip dengan orang di udara, yang telah mencapai level Douzong bintang 6. Yang di belakang mungkin lebih rendah dari keduanya, tetapi kekuatannya telah mencapai bintang 2 Douzong. Ada 3 elit Douzong. Selain itu, ada lusinan murid elit lembah sungai es. Lembah sungai es ini benar-benar bersedia mengeluarkan kekuatan sebanyak ini. Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri sementara hawa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Kakak Xiaoyan, keduanya adalah tetua lembah sungai es, Bing Yuan dan Bing Fu. Mereka berdua sangat kuat. Hati-hati. Mata Xin Lan juga menyapu sekitar tempat itu sekali. Setelah itu, ekspresinya menjadi tegang saat dia berbicara. Xiaoyan sedikit mengangguk. Barisan ini mungkin cukup hebat, tetapi itu tidak mengancamnya saat ini. Boneka iblis bumi mampu memblokir Douzong bintang 6 saat ini. Selain itu, dia memiliki api langit 3 perubahan misterius dan Tian Huo Zunse di cincinnya. Wanita beracun yang menyedihkan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Anda telah dipukul dengan kekuatan es Zun. Kecuali Anda memiliki penawar dari lembah sungai es saya. Sisa ice ki misterius di tubuh Anda akan membekukan semua kekuatan hidup Anda dalam waktu 1 bulan. Orang tua di udara memandang dengan acuh tak acuh pada dokter peri kecil di dalam gua sebelum berbicara. Mengikuti saya kembali ke lembah sungai es adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk bertahan hidup. Mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil, yang tanpa emosi, menatap lelaki tua itu dari pintu masuk gua. Sebuah ejekan muncul di wajah pucatnya saat suara dingin bergema di atas aliran gunung dengan hawa dingin di dalamnya. Sebelum kekuatan hidupku dibekukan, aku akan menghancurkan tubuhku ini dan tidak akan meninggalkan apapun untuk lembah sungai esmu. Kilatan dingin segera melintas di mata lelaki tua itu di udara ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia perlahan berkata, kaulah yang telah memotong satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Dia tidak menunda lebih lama lagi setelah mengucapkan kata-kata ini. Aura dingin perlahan melonjak dari tubuhnya. Karena kamu tidak suka mengambil jalan yang memungkinkan kamu untuk hidup, aku yang dulu akan menangkapmu secara pribadi dan membawamu kembali ke lembah sungai es. Ruang di depan lelaki tua itu menjadi terdistorsi setelah kata-kata terakhirnya terdengar. Segera aura dingin bertahan dan tusukan es yang padat muncul di udara. Ci. Orang tua itu melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Tusuk es yang tak terhitung jumlahnya di depannya bergetar saat mereka bergegas keluar dari segala arah dengan suara suos. Lingkungan yang padat menyelimuti radius 100 kaki di sekitar aliran gunung. Dokter peri kecil mengerutkan kening saat dia melihat tusukan es yang memotong udara dan bergegas. Saat ini, dia terluka parah dan jelas bukan tandingan Bing Yuan. Selain itu, ada 2 elit Douzong lainnya di sekitar aliran gunung. Jika dia menyerang, sepertinya dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri kali ini. Bahkan jika aku mati, aku pasti tidak akan mendarat di tangan mereka. Douki padat, ungu keabu-abuan melonjak keluar dari tubuh dokter peri kecil. Setelah itu menutupi pintu masuk gua. Tusukan es dengan cepat terkikis saat ditembakkan. Namun, penghalang energi yang terbentuk dari douki ungu keabu-abuan dengan cepat memucat di bawah serangan terus-menerus dari tusukan es. Retak! Tusuk es yang tersisa melesat ke dinding gunung yang mengelilingi gua.
Lapisan demi lapisan es tebal mulai menyebar dengan suara retak. Di bawah udara dingin ini bahkan kabut racun di sekitarnya menjadi jauh lebih tipis. Ekspresi dokter peri kecil berubah sedikit saat dia merasakan udara dingin yang melonjak dengan cepat. Udara dingin ini sangat aneh. Jika itu berhasil memasuki tubuh seseorang, itu akan sangat merepotkan untuk ditangani. Saat itu, dia secara tidak sengaja membiarkan udara dingin ini masuk ke tubuhnya, menyebabkan Douqinya memperlambat tanda-tanda kelesuan. Karena inilah yang disebut kekuatan es Zun dari Bing Yuan dan Bing Fu berhasil melukai parah dan memaksanya kembali. Saya tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama. Dokter peri kecil menjadi tegas ketika pikiran ini melintas di hatinya. Tubuhnya berubah menjadi kilatan petir dan melesat keluar dari gua. Dia menuju ke bagian dalam dari aliran pegunungan. Formasi penyegelan es. Dokter peri kecil baru saja keluar dari gua ketika lusinan tangisan dingin terdengar bersamaan. Tiba-tiba, udara dingin melonjak ke langit. Orang bisa melihat bahwa ruang di dalam aliran gunung tiba-tiba berhenti. Setelah itu membentuk es yang tebal dan keras dengan suara retak. Dalam sekejap mata, itu membentuk lemari es setinggi ratusan kaki di aliran gunung ini. Dokter peri kecil dan Bing Yuan disegel di dalamnya. Orang-orang di dalam tidak bisa lagi melihat bagian luar, tetapi orang-orang di luar dapat melihat setiap tindakan orang-orang di dalam. Kamu masih ingin kabur? Senyum dingin tanpa sadar muncul di wajah Bing Yuan ketika dia melihatnya. Tubuhnya bergerak dan muncul di belakang dokter peri kecil dalam sekejap mata. Udara dingin berlama-lama di atas tinjunya sebelum dia dengan kejam melemparkannya. Dokter peri kecil langsung berbalik ketika dia merasakan udara dingin yang mengejutkan yang muncul di belakangnya. Douqi ungu keabu-abuan dengan cepat naik di tangannya sebelum dia mengayunkannya. Bang! Tinju dan telapak tangan melakukan kontak, menghasilkan gelombang kejut yang membentuk cincin dan menyapu sekitar mereka. Bing Yuan buru-buru mundur 2 langkah di bawah hentakan gelombang udara ini. Dokter peri kecil, di sisi lain, dikirim terbang mundur. Saat ini, dia menderita luka serius dan kekuatan bertarungnya sangat berkurang. Tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan bintang 6 Douzong. Dokter peri kecil menstabilkan tubuhnya. Ekspresi awalnya yang pucat tanpa sadar menjadi lebih pucat. Kepahitan muncul di wajahnya saat tatapannya menyapu dinding es kedap udara di sekelilingnya. Sepertinya dia benar-benar tidak punya tempat untuk melarikan diri hari ini. Ikuti aku yang dulu kembali ke lembah sungai es dan kamu masih bisa hidup. Jika Anda terus keras kepala, jangan salahkan saya yang lama karena kejam. Kaki Bing Yuan menginjak udara kosong dan perlahan berjalan menuju dokter peri kecil. Nadanya masih acuh tak acuh. Rasa dingin berangsur-angsur naik di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil saat dia melihat Bing Yuan perlahan berjalan. Tangannya dengan cepat membentuk segel aneh. Pada titik ini, dia hanya bisa membuka segel tubuh racun yang menyedihkan. Meskipun ini akan sangat memajukan waktu ketika tubuh racun akan meletus, setidaknya itu lebih baik daripada mendarat di tangan orang tua ini sekarang. Bing Yuan juga sadar bahwa dokter peri kecil akan mempertaruhkan nyawanya dan berusaha sekuat tenaga saat melihat segel yang dibentuk oleh tangannya. Ekspresinya juga sedikit merosot. Setelah itu, tubuhnya melesat seperti kilat. Udara dingin yang mengejutkan berputar dengan cepat di sekitar telapak tangannya. Kecepatan Bing Yuan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah menyusul dokter peri kecil, yang dengan cepat menarik kembali. Rasa dingin yang pekat menutupi wajahnya yang acuh tak acuh. Tangannya, yang ditutupi oleh udara dingin, membawa kekuatan yang menusuk tulang saat itu berubah menjadi banyak bayangan yang mengisi ruang di sekitar dokter peri kecil. Ledakan sonik yang rendah dan dalam terbentuk di tengah angin palem yang ganas ini. Udara dingin sangat padat. Bahkan udara telah membentuk gelombang demi gelombang kabut putih samar yang naik. Tubuh cantik dokter peri kecil itu seperti perahu kecil di tengah badai liar. Itu bergoyang ke segala arah. Penghindarannya tampak cukup berbahaya. Dia akan dipukul dengan keras jika dia sedikit lebih dekat. Meskipun dokter peri kecil hampir tidak berhasil menghindari serangan seperti toren dari Bing Yuan, niatnya untuk membuka segel juga terputus. Situasi berbahaya terus berlanjut dan dia berada dalam posisi yang sangat berisiko.
Bang! Angin dingin lainnya melanda, dan dokter peri kecil, yang tidak punya tempat untuk melarikan diri, hanya bisa sekali lagi mengangkat telapak tangannya dan bertabrakan langsung dengan Bing Yuan. Grup! Seteguk darah segar dimuntahkan dan tubuh cantik dokter peri kecil dikirim terbang mundur. Ekspresi Bing Yuan dingin dan acuh tak acuh. Udara dingin keluar dari mulutnya dan membekukan darah merah segar saat akan mencapai tanah. Tubuh racun Anda yang menyedihkan belum benar-benar mencapai puncaknya. Jika tidak, aku yang dulu tidak akan bisa melakukan apapun terhadapmu. Sayangnya. Bing Yuan melihat ke arah dokter peri kecil, yang sedang menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia tersenyum tipis, tapi rasa dingin di matanya tidak berkurang sebagai hasilnya. Bing Yuan sudah kehilangan kesabarannya untuk berbicara. Tubuhnya berkedip dan dia sekali lagi bergegas menuju dokter peri kecil. Kali ini, beberapa niat membunuh secara bertahap melonjak di matanya. Selama tubuh racun yang menyedihkan masih diawetkan, tidak masalah apakah dokter peri kecil itu hidup. Dokter peri kecil tampaknya menyadari bahwa niat membunuh telah meningkat di hati Bing Yuan ketika dia melihat senyum buas yang muncul di wajahnya. Segera, dia buru-buru menggerakkan dua uki yang tersisa di dalam tubuhnya untuk persiapan perjuangan terakhir. Retak! Ketika dokter peri kecil baru saja mengambil keputusan, dinding es besar di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan suara retak. Segera, banyak retakan menyebar. Dinding es akhirnya pecah dengan suara ledakan. Dinding es yang hancur berantakan juga mengejutkan Bing Yuan. Sebelum dia bisa pulih, suara deras angin tiba-tiba ditransmisikan dari atas aliran gunung. Sesosok dengan keras menembak ke arahnya. Serangan mendadak ini tidak menyebabkan Bing Yuan panik. Beberapa gelombang douki yang sedingin es melonjak dari tangannya. Setelah itu bertabrakan dengan sosok yang telah melesat. Namun, suara yang tercipta adalah gelombang demi gelombang tangisan sengsara yang tajam. Bing Yuan memfokuskan matanya dan ekspresinya menjadi gelap dan serius. Dia menemukan bahwa yang dilempar seperti senjata adalah murid lembah sungai es. Bocah! Karena berani campur tangan dalam masalah besar lembah sungai es kita ini, aku pasti akan mengejarmu sampai ujung bumi. Beberapa raungan marah ditransmisikan dari aliran gunung selama ekspresi Bing Yuan berubah suram. Matanya berkedut ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa seorang pria muda sedang berdiri dengan senyum di tepi aliran gunung. Masih ada dua murid lembah sungai es di tangannya. Jelas, dialah yang menembak orang-orang ini ke depan. Orang-orang dari lembah sungai es memang tidak tahu malu. Begitu banyak dari Anda menyerang wanita lemah yang terluka. Anda tidak hanya membuang wajah Anda, tetapi Anda juga membuang daging di bawahnya. Pemuda itu tertawa. Setelah itu, matanya beralih ke arah lain. Wanita berpakaian putih di tempat itu menampakkan wajah cantik pucat yang dipenuhi rasa tidak percaya karena kemunculannya yang tiba-tiba. Xiao Yan melihat wajah yang sangat pucat. Kelembutan muncul di matanya saat suaranya yang lembut dan hangat perlahan mengalir ke bawah. Maaf, saya datang terlambat. Xiao Yan. Dokter peri kecil terkejut ketika dia melihat pria muda yang berdiri di samping aliran gunung. Senyuman indah perlahan muncul di wajahnya yang pucat dan cantik. Itu adalah senyum gembira dan indah dari seseorang yang menemukan harapan besar saat seseorang dalam keputusasaan. Mata Bing Yuan menatap Xiao Yan dengan tatapan gelap dan padat. Suaranya yang sedingin es muncul seolah-olah telah bangkit dari neraka. Bocah, kamu berani ikut campur dalam urusan lembah sungai esku? Setelah memindai area dengan matanya sebelumnya, Bing Yuan telah menemukan bahwa lusinan murid elit lembah sungai es di sekitar aliran gunung telah berkurang setengahnya. Aroma darah yang pekat menyebar di tempat itu. Jelaslah, murid-murid yang hilang ini telah binasa di tangan orang ini. Hasil ini menyebabkan kemarahan yang tak tertandingi dan niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Matanya seperti serigala ganas saat mereka menatap Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum saat dia merasakan ekspresi buas di mata Bing Yuan. Dia dengan santai berkata, orang-orang dari lembah sungai es semuanya adalah apel yang buruk. Seorang bintang 1 dousung berani bertindak kurang ajar di depanku? Anak-anak muda hari-hari ini benar-benar menjadi semakin sombong.
Bing Yuan tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang padat, aku yang dulu tidak peduli dengan latar belakangmu. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa aliran dewa yang jatuh ini akan menjadi tempat pemakaman Anda. Bing Fu, aku serahkan dia padamu. Jangan ditahan. Tangkap dia dulu dan patahkan anggota tubuhnya. Mata Bing Yuan beralih ke sisi lain lembah pegunungan. Ada seorang pria tua berpakaian putih berada di tempat itu. Ekspresinya juga menatap Xiao Yan dengan cara yang gelap dan serius. Xiao Yan telah bertindak terlalu cepat sebelumnya dan telah melebihi harapan semua orang. Dalam setengah menit, hampir 20 murid lembah sungai es telah jatuh ke tangannya. Semua ini telah berkembang di depannya seolah-olah dia telah ditampar wajahnya, menyebabkan dia merasakan sakit panas yang membara. Tenang, aku akan membiarkan dia mengerti apa artinya menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Pada saat yang sama, saya akan memberitahu dia bahwa terburu-buru melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia tidak akan membawa hasil yang baik. Pria tua berpakaian putih bernama Bing Fu itu mengangguk. Wajah lamanya menampakkan senyuman dingin dan buas. Dokter peri kecil dengan cepat pulih ketika Bing Yuan sedang berbicara dengan Bing Fu. Mata cantiknya menyapu sekelilingnya dan kegembiraan yang baru saja muncul segera tersebar. Meskipun Xiao Yan telah bergegas, itu juga akan sulit baginya untuk menyelamatkannya dalam situasi seperti ini. Sebaliknya, dia akhirnya akan terlibat. Bagaimanapun, lembah sungai es memiliki total 3 douzong di tempat ini. Dengan kekuatan Xiao Yan, mencoba melarikan diri dengan sukses adalah Xiao Yan, pergi. Saya punya cara sendiri untuk melarikan diri. Aku akan memikirkan cara untuk menemukanmu setelah aku melarikan diri. Dokter peri kecil tiba-tiba berteriak kepada Xiao Yan setelah matanya yang cantik dengan cepat berkedip. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia tersenyum saat pandangannya beralih ke dokter peri kecil dan berkata, apa menurutmu aku akan percaya padamu? Anda bisa yakin. Karena saya berani datang ke tempat ini, saya secara alami memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkan Anda. Dokter peri kecil merasa hatinya yang tegang sedikit rileks karena alasan yang tidak diketahui setelah melihat senyum di wajah Xiao Yan. Dia mengerti Xiao Yan dengan cukup baik. Dia jarang melakukan apapun yang tidak dia yakini. Mungkin seperti yang dia katakan. Hatinya harus punya rencana sendiri. Saya yang dulu benar-benar ingin tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Bing Fu melangkah melalui udara kosong dan perlahan menuju Xiao Yan. Aura yang melonjak keluar dari tubuhnya dengan setiap langkah yang dia ambil berubah menjadi lebih dingin. Senyuman mengejek juga muncul di wajahnya. Bing Yuan, serang. Anda harus menyelesaikan masalah penting terlebih dahulu. Kami akan menghindari hukuman jika situasi tak terduga terjadi. Bing Yuan perlahan mengangguk. Mata dinginnya ditarik dari Xiao Yan. Setelah itu, dia menoleh ke dokter peri kecil dan dengan dingin tertawa, yakinlah bahwa setelah menangkapmu, aku yang dulu akan membiarkanmu melihat akhir seperti apa arogansi seperti itu akan bertemu. Bing Yuan tidak mau menunda lebih lama lagi setelah mengatakan kata-kata ini. Kedua tangannya melengkung dan aura dingin yang mengejutkan dengan cepat terseduh di tangannya. Dalam sekejap mata, itu diaglomerasi menjadi roda es yang berputar cepat. Tepi roda es itu setajam bilahnya, dan itu segera mengeluarkan suara dentuman keras. Pergilah! Roda es yang tajam berputar dengan kecepatan tinggi di tangan Bing Yuan. Kepadatan perlahan terangkat di sudut mulutnya. Dia menjentikan jarinya dan orang bisa mendengar suara, "Suos." Roda es yang berputar cepat menembus udara seperti yang muncul di depan dokter peri kecil dalam sekejap. Setelah itu membawa niat membunuh yang keras saat itu menuju ke lehernya yang panjang. Angin sedingin es, yang tiba-tiba, menyebabkan ekspresi dokter peri kecil berubah. Tubuhnya bergerak dan cepat-cepat mundur. Kecepatan roda es tiba-tiba cepat karena dengan cepat diperbesar di depan matanya. Dentang! Roda es membelah langit.
Saat hendak mengejar dokter peri kecil, cahaya perak anehnya muncul di depannya. Cahaya perak berkedip dan lengan dan tinju berwarna perak terayun keluar. Ini mengirim roda es terbang. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Ding Yuan berubah. Wajahnya menunjukkan ekspresi kaget saat dia melihat sosok perak di depan dokter peri kecil, terutama ketika dia melihat matanya yang kosong. Dia menyipitkan matanya dan berseru, "Boneka?" Sosok manusia berwarna perak yang tiba-tiba muncul secara alami menarik perhatian yang lain. Ekspresi Bing Fu juga tenggelam. Meskipun dia tidak dapat mendeteksi aura boneka itu, dia masih bisa merasakan bahaya yang memancar darinya. "Kamu sudah sangat tua. Tampaknya bertahun-tahun telah tumbuh di kulit Anda, kulit tebal. Anda benar-benar menggunakan pukulan kejam terhadap wanita lemah yang terluka." Xiao Yan tertawa dari tepi aliran gunung. Namun, tawanya mengandung niat membunuh yang sedingin es. Jarinya perlahan menunjuk ke Bing Yuan. "Bunuh dia!" Boneka iblis bumi, yang berada di depan dokter peri kecil, segera bergegas keluar seperti bola meriam ketika suara Xiao Yan terdengar. Itu muncul di depan Bing Yuan dalam sekejap. Tinjunya dengan kejam menghantam dadanya tanpa gerakan yang aneh. Serangan cepat dan ganas dari boneka iblis bumi ini menyebabkan ekspresi Ding Yuan berubah. Dia melemparkan telapak tangan sebagai tindakan refleks, mengaduk udara dingin yang naik dari segala arah saat dia melakukannya. Bang! Tinju dan telapak tangan melakukan kontak, tetapi boneka iblis bumi tidak bergerak sedikit pun. Di sisi lain, tenggorokan Bing Yuan mengerang saat dia mengambil beberapa langkah cepat kembali melalui udara kosong. Kejutan akhirnya melonjak ke matanya. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menang dalam bentrokan langsung dengan boneka misterius ini. "Bing Fu, bunuh bocah itu." "Dia mengendalikan boneka itu?" Bing Yuan menstabilkan tubuhnya sebelum dia meraung. Wajahnya sangat hijau ketika dia melakukannya. Ekspresi Bing Fu sedikit berubah saat dia mendengar raungan Bing Yuan. Tampaknya boneka ini memang sangat merepotkan. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. "Ci!" Ketika Bing Fu mengalihkan pandangan dinginnya ke Xiao Yan, sesosok buru-buru bergegas dari sungai gunung. Setelah itu, dia muncul di depan Xiao Yan dan berkata dengan suara serius, "Serahkan dia padaku, kamu harus berurusan dengan yang lain." Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya dan menarik dokter peri kecil di belakangnya. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, "Masih ada luka di tubuhmu. Yang terbaik adalah istirahat dulu. Orang-orang ini sendiri tidak akan dapat berbuat banyak." Sungguh nada yang sombong. "Bing He, kau akan memimpin yang lain untuk menangkap gadis racun. Serahkan orang ini padaku." Bing Fu tertawa terbahak-bahak. Dia mengepalkan tangannya, dan udara dingin melonjak darinya. Tombak panjang yang terbentuk dari es muncul di tangannya. Tubuh tombak itu bergetar dan membentuk banyak bayangan. Setelah mengeluarkan tawa marah, tubuh Bing Fu bergerak, berubah menjadi sosok putih yang melesat ke arah Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tombak panjang memotong udara, membawa serta suara yang menusuk telinga. Orang tua berpakaian putih terakhir dari lembah sungai es mengangguk setelah mendengar tangisan Bing He. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan memimpin puluhan sosok ke arah dokter peri kecil di belakang Xiao Yan dengan suara, "Swos." Tempat ini berubah menjadi sangat dingin dalam sekejap. Wajah dokter peri kecil tanpa sadar menjadi tegang saat melihat Bing Fu menyerang. Dou Qi di tubuhnya melonjak dengan cepat. Boneka lain memang tidak ada. Namun, ada tubuh spiritual khusus. Xiao yang tersenyum sambil menatap wajah dingin Bing Fu. Jarinya dengan lembut mengusap cincin berwarna putih di jarinya. Tubuh spiritual ilusi perlahan muncul dan berubah menjadi bentuk pria tua. Bing Fu, yang sedang maju ke depan, tiba-tiba terhenti ketika tubuh spiritual itu muncul. Matanya menatap tubuh spiritual dengan kaget. Setelah Bing Fu dihentikan, kelompok Bing He, yang mengikuti di belakang, juga berhenti.
Mereka saling memandang saat melakukannya. Bahkan dengan penglihatan mereka, mereka tidak dapat merasakan kekuatan Tianhuo Zunze. Dasar anak kecil. Anda meminta tulang-tulang tua saya ini untuk keluar dan menjadi petarung lagi. Tianhuo Zunze memutar tubuhnya setelah kemunculannya. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Kejutan melintas di mata dokter peri kecil di belakang Xiao Yan ketika dia melihatnya memanggil tubuh spiritual yang begitu kuat. Hatinya benar-benar rileks. Setelah relaksasi ini, luka di dalam tubuhnya yang telah ditekan olehnya juga dilepaskan. Rasa pusing muncul di kepalanya saat seteguk darah segar keluar tak terkendali. Dokter peri kecil, yang tiba-tiba meludahkan darah, mengejutkan Xiao Yan. Dia buru-buru meraihnya dan menatap wajah pucatnya. Dia tampak seolah-olah akan pingsan karena satu hembusan angin. Niat membunuh di matanya yang hitam pekat melonjak. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menoleh ke arah Tianhuo Zunze. Suaranya mengandung kepekatan, "Aku akan mengganggumu, Pak Tua Yao. Tolong habisi orang-orang ini secepat mungkin." Dokter peri kecil terluka parah dan tidak bisa bertahan lama. 10 menit. Tianhuo Zunze melirik dokter peri kecil yang didukung oleh Xiao Yan. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa dia menderita luka serius. Ekspresinya juga menjadi jauh lebih serius. Setelah mengangguk sedikit, dia berbalik dan melihat kelompok Bingfu. Mereka semua memasang ekspresi terkejut. Kakinya perlahan melangkah maju, dan badai spiritual yang agung segera menyapu dia di tengah. Ekspresi Bingfu yang terkejut berubah drastis saat badai spiritual meletus. Suaranya menjadi sedikit tajam karena ngeri-ngeri yang dikeluarkan lawannya. Bintang 8 Douzong,